Ulang-ulang. Topiknya apa, Dek? Saraf pusat, Dok. Ya, histologi sistem saraf pusat. Baiklah, saya akan share screen PowerPoint-nya ya. Bentar, saya carikan kok. Tadi mungkin Dokter, lupa masih saya. sholat asar ya, Dokter. Oh ya, ini setelah saya jelaskan, terus kalian boleh sholat asar dulu. Soalnya nanti kalau nggak bareng, saya menjelaskannya, ini hujan ya, Dek. Ini hujan, takutnya listrik keburu mati. Jadi ini saya jelaskan sebentar, terus nanti kalian sholat. Ya, gitu ya. Bareng-bareng aja. Kalau nggak bareng nanti selesainya nggak bareng. Gitu ya. Baik, Dokter. Ya. Bentar, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang histologi sistem saraf pusat ya. Saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang sistem saraf pusat ya. Pada sistem saraf pusat, pada pertemuan ini tujuannya yaitu mampu mengidentifikasi neuron, terutama yang saraf pusat ya, yang saya yang ditugaskan saya hari ini, kemudian memahami fungsinya, kemudian mengidentifikasi sel neuroglia dan memahami fungsinya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi cerebrum, cerebellum, medulla spinalis, dan saraf tepi nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuneng Tiaswari ya. Nah, kita mulai saja untuk preparat yang pertama. Ini sengaja tidak saya full karena kalau saya full itu sering hilang-hilang ya, nggak apa-apa ya. Nah, sudah kelihatan toh? Kursor saya kelihatan ya, Mbak ya? Halo? Ya, kelihatan, alhamdulillah. Nah, organ yang pertama yang akan kita amati pada praktikum saraf pusat ini adalah medulla spinalis. Seperti pada anatomi yang mungkin Mbak instruktur atau Mas instruktur sudah mendapatkan TOI dari anatomi, bahwa spinal cord atau medulla spinalis itu mempunyai gambaran yang seperti ini ya. Nah, pada medulla spinalis itu dibagi menjadi dua daerah besar, yaitu pada bagian korteks dan bagian medulla. Nah, bagian korteks itu disebut juga substansia alba,
sedangkan pada bagian medula itu disebut juga substansia grisea. Nah, pada substansia grisea atau bagian medula ini didominasi oleh badan sel saraf ya, badannya. Sedangkan salurannya itu nantinya berada atau mengisi atau menyusun substansia alba. Nah, dinamakan substansia alba karena itu juluran-juluran saraf itu yang permiolin itu warnanya putih sehingga disebut substansia alba ya. Nah, di bagian medula atau substansia grisea yang didominasi oleh badan sel atau perikarion itu di tengah-tengahnya ada bangunan yang disebut apa ini ya? Ayo. Kanalis Kanalis sentralis. sentralis, dokter. Kanalis sentralis atau saluran sentral yang berada di sentral ya. Ya, ini dikelilingi oleh neuroglia atau sel penyokong saraf. Jadi di dalam saraf itu ada sel saraf disebut neurositus dan sel penyokong sel saraf disebut neuroglia ya. Nah, yang mengitari kanalis sentralis ini yang sebagai batas ya antara kanalis sentralis dengan bagian dari medula itu dikelilingi oleh sel neuroglia yang disebut sel ependim namanya ya. Nah, kemudian di bagian ini medula ini yang bentuknya seperti kupu-kupu ya. Jadi bagian medula warna ungunya lebih tua. Nah, kalau yang bening ini yang bagian korteks. Nah, ini pada bagian medula tadi didominasi oleh perikarion ya. Adapun neuroglia yang terdapat di neuroglia itu jumlahnya banyak ya. Satu neurositus itu bisa dikelilingi oleh sekitar 10 neuroglia. Nah, neuroglia yang mengitari neurositus, satu neurositus atau satu sel saraf tadi di dalam sistem saraf itu ada mikroglia, ada oligodendrosit ya, bermacam-macam. Nah, kemudian mengenai kornu-kornunya ini ya. Kemudian yang bagian korteks atau substansia alba tadi disusun oleh atau didominasi oleh juluran-juluran sarafnya ya. Nah, di medula spinalis untuk perbesaran lemah nanti gambarnya lengkap seperti ini ya Mbak ya Mas ya. Nah, ini kalau dengan perbesaran lemah itu akan tampak gambaran kupu-kupu atau seperti huruf H ya. Nah, ini yang di depan ini adalah kornu anterior. Ada satu pasang, kemudian kornu lateral juga satu pasang, dan kornu posterior ini juga satu pasang. Nah, nanti untuk perbesaran lemah praktikan diberi tugas menggambar secara keseluruhan seperti ini. Kemudian kalau ini keterangan dari tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Kemudian untuk perbesaran kuat itu menggambarnya ini aja dari kanalis sentralis ini diiris gini aja ya sampai bagian korteks tepinya ini. Tapi seiris ini aja segini ya. Kanalis sentralisnya boleh bulat penuh, boleh hanya separuh nggak apa-apa. Terus nanti segini, terus nanti segini aja. Ini untuk perbesaran kuat, tapi untuk lemahnya satu penuh ya supaya kelihatan jelas antara medula dan korteksnya. Nah, nanti untuk kuatnya bisa ambil satu sektor kecil gini aja. Warna yang dipakai yang pink kayak gini ya, karena aslinya foto asli dari preparat yang dihisto itu
warnanya pink seperti ini. Atau yang ini pink seperti ini ya. Nah, kemudian untuk ini adalah batas antara substansia grisea dan substansia alba. Jadi nanti ini kan kanalis sentralisnya ya. Jadi untuk kuatnya nanti begini boleh. Ini kanalis sentralis, kelihatan bulat boleh, terus sampai luar, sampai selubungnya ini ya Mbak ya, sampai selubung ini ya. Jadi ini yang perbesaran kuatnya. Nah, di perbesaran kuat nanti praktikan diberi tugas menggambar sel itu lebih detail dibandingkan dengan pada saat lemah. Pada saat lemah kan nggak bisa detail bentuk selnya, bagian-bagiannya dan sebagainya, tapi di perbesaran kuat itu digambar detail bentuk selnya. Nah, ini detail bentuk sel yang ada ini ya batasnya. Batas ini substansia grisea, ini substansia alba. Nah, di substansia grisea ini ya didominasi oleh perikarion. Ini satu neurositus dikelilingi kurang lebihnya ya. Ada 10 ini, yang kecil-kecil ini adalah neuroglia. Ada oligodendrosit, ada mikroglia. Kalau ependim itu khusus mengelilingi di kanalis sentralis, di bagian kanalis sentralis ini, yang sel ependim. Kalau yang lain, neuroglia yang lain tersebar di substansia grisea maupun juga di substansia alba ya. Kemudian tadi satu sel saraf atau neurositus itu terdiri dari ini ya. Perikarion itu ini ya, segini Mbak, Mas. Ini namanya perikarion tanpa akson, tanpa dendrit. Nah, nanti praktikan juga disuruh menunjukkan bagian-bagian sel saraf supaya lebih jelas, lebih hafal. Ini satu perikarion ya. Nah, satu ini nanti diberi nama perikarion. Kemudian ini yang menjulur satu panjang sampai ke substansia alba. Nanti substansia albanya julurannya sampai sini. Itu namanya akson atau neurit. Ini jumlahnya cuma satu dan panjang. Kemudian yang banyak dan pendek-pendek itu adalah dendrit. Jumlahnya lebih dari satu ya. Kemudian tadi perikarion terdiri dari ini membran plasma, atau kalau di sel saraf disebut neurolema ya. Kemudian di tengah-tengah ini adalah sitoplasma yang ada ciri khasnya pada sel saraf itu mengandung apa? Nisel body atau badan nisel. Waktu kita praktikum sitologi sudah membahas tentang ini ya. Nah, ini juga ditugaskan untuk memberi keterangan lengkap. Kemudian nukleus dan nukleolus. Jadi nanti untuk perbesaran kuat itu diberi keterangan lengkap seperti itu. Kemudian neuroglia. Kalau untuk neuroglia tidak perlu dibedakan antara mikroglia atau oligodendrosit atau apa ya, tapi cukup diberi keterangan neuroglia. Sedangkan pada sistem saraf pusat ini oligodendrosit, salah satu dari jenis neuroglia itu mempunyai fungsi untuk membentuk selubung mielin pada akson. Nah, selubung mielin pada akson nanti ada daerah yang akson kan kebanyakan diselubungi oleh selubung mielin. Nanti ada daerah tertentu, sudut-sudut tertentu yang tidak bermielin, berupa lekuan ya, itu disebut nodus Renville ya. Gambarnya nanti kalau ada saya tayangkan. Nah, nodus Renville itu fungsinya untuk tempat meloncatnya impuls
Akson kan fungsinya untuk meneruskan impuls dari perikarion menuju ke sel yang lain ya. Jadi nanti impuls dari perikarion itu loncat dari nodus Renvir 1 ke nodus Renvir yang lain. Nah, itu karena loncat seperti itu, maka rambatan atau kecepatannya itu lebih cepat dibandingkan kalau pada dendrit. Nah, kalau pada dendrit itu tanpa selubung mielin, sehingga impulsnya, kalau dendrit itu fungsinya meneruskan dari sel lain masuk ke perikarion ya. Itu kalau pada dendrit itu merambat, jadi lebih lambat dibandingkan kalau pada akson. Nah, ini perlu diketahui oleh mahasiswa supaya dapat membedakan antara fungsi dari dendrit dan fungsi dari akson, juga struktur histologisnya ya. Nah, kemudian yang ini adalah ini setengah dari kanalis sentralis tadi yang kalau tadi kan kelihatan kecil lah, ini diperbesar banget di bagian kanalis sentralis. Tapi nanti nggak usah diperbesar banget, yang penting untuk perbesaran kuat satu saja, kanalis sentralisnya juga tampak jelas. Terus sel ependimnya itu kuboid ya, ini bentuknya kuboid satu lapis berderet-deret. Fungsinya memberi perlindungan pada saluran kanalis sentralis yang ada di medula spinalis tersebut ya. Nah, ini bagian dari kalau dikuatkan, ini bagian dari substansia alba. Ini yang tampak juluran-juluran saraf. Ini titik di tengah ini adalah akson-akson yang dipotong melintang ya. Kalau ini adalah pada substansia grisea atau abu-abu lah, ini sel sarafnya. Ini yang perbesaran lemah. Kalau yang kuatnya nanti digambar seperti ini. Detail dari bentuk selnya itu kelihatan. Udah jelas ya. Kemudian kita lanjut ke organ selanjutnya, yaitu ini cerebellum. Nah, ini kita untuk saraf pusat cuma 3, tapi nanti gambarnya lemah kuat ya, karena cuma 3. Nah, pada cerebellum itu nama substansianya berbeda atau kebalikannya dibanding dengan yang medula spinalis tadi. Pada cerebellum juga dibagi menjadi 2 daerah besar, yaitu bagian kortek dan bagian medula. Nah, bagian kortek ini dibagi Dokter, mohon menjadi... maaf, PPT-nya tidak muncul. Masih kelihatan nggak PowerPoint-nya? Tidak ada, dokter. Tidak, dokter. Halo, PowerPoint-nya masih kelihatan nggak? Tidak Nggak. ada Dok. PowerPoint-nya, dokter. Tak ulangi lagi ya. Ya. 3 daerah atau 3 lapisan. Pada cerebellum ini bagian kortek ini yang disebut substansia grisea. Di sini didominasi oleh badan selnya ya, atau perikarionnya. Terus yang medula ini didominasi oleh jaringan ikat, dan juluran-juluran saraf juga ada di sini. Nah, pada bagian kortek tadi ini ya, ada bagian yang disebut, yang menonjol ini disebut gyrus, terus yang melekuk ini disebut sulcus ya. Ini bagian medula. Ini terlihat jelas ya batas antara ini kortek segini, terus medula itu yang tampak putih, lebih cerah, ini medula. Nah, terus nanti perbesaran lemahnya, praktikan disuruh menggambar beberapa gyrus, beberapa sulcus, terus nanti kuatnya cukup menggambar 1 aja. Ini misalnya 1 ini ya, warnanya yang pink ungu ini, seperti ini, karena preparat aslinya berwarna pink ungu seperti itu. Nah,
berbesaran kuat ini juga diberi keterangan ini gyrus, terus yang melekuk di sini adalah sulcus. Kemudian di korteks ini dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu stratum molecular, itu bagian yang luar, paling luar dari korteks. Kemudian bagian tengah dari korteks itu stratum ganglionare yang disusun oleh 1 lapis sel Purkinje yang bentuknya seperti botol, ya. Kemudian stratum yang paling dalam dari korteks yaitu stratum granulosum. Ini yang berdekatan dengan medula. Nah, pada stratum molekular ini susunan sel neuroglianya ini renggang, ya, antara satu sama lain itu berjauhan. Ini sedang jaga jarak, ya. Nah, kalau yang di stratum ganglionare itu berderet-deret rapi, bentuknya hanya 1 deret saja, sel Purkinje 1 lapis saja. Sedangkan pada stratum granulare yang dekat dengan medula, yang merupakan lapisan korteks yang paling dalam, itu sel-selnya lebih rapat. Ya, jadi ini adalah neuroglianya lebih rapat dibandingkan dengan stratum molekulare. Nah, kemudian ini perbesaran kuat dari ini tadi, ya, molekuler ini yang renggang-renggang, stratum molekular, berarti ini yang korteks bagian luar. Kemudian yang ini ada selnya besar-besar sendiri, yang selnya paling besar itu lapisan tengah adalah ganglionare. Terus yang di sini yang dekat dengan medula itu yang granulare. Nah, bagian yang tampak yang paling kiri itu adalah substansia albanya. Sedangkan dari ini bagian korteks, ini substansia grisea. Jadi kebalikannya, ya, namanya dengan medula spinalis tadi. Nah, pada substansia alba ini didominasi oleh jaringan ikat dan sel-sel neuroglia, ya. Kemudian ini tadi, terus ini, ya, cerebellum dengan perbesaran kuat. Nah, ini perbesaran kuat dari tadi yang ini molekulare, ini ganglionare, hanya terdiri dari 1 lapis sel Purkinje, tapi sel Purkinje itu besar-besar sekali, bentuknya seperti botol. Kalau juluran dari sel Purkinje, julurannya, aksonnya itu bisa sampai ke stratum molekulare, ya. Terus yang bawah ini granular. Itu tadi adalah organ cerebellum. Nah, yang terakhir kita mengamati organ cerebrum. Nah, pada organ cerebrum itu agak beda. Kalau nama substansianya sama dengan cerebellum, yaitu pada bagian korteks itu disebut substansia grisea. Sedangkan pada bagian medula itu substansia alba. Nah, pada substansia grisea ini didominasi oleh sel-sel yang berbentuk piramid sehingga disebut sel piramid, ya. Sel-selnya disebut sel piramid. Nah, perbedaannya batas antara korteks dan medula pada cerebrum itu tidak begitu jelas. Ini sangat berbeda dengan pada cerebellum dan pada medula spinalis tadi, ya. Ini, ya, ini batas korteksnya. Batas korteks dan medula ini kurang jelas. Tapi yang jelas kalau banyak sekali sel piramidnya berarti itu masih di korteks. Nah, ini gambaran dari korteks pada cerebrum didominasi oleh sel-sel berbentuk piramid. Nah, pada cerebrum itu lapisan korteks dibagi menjadi 6 lapisan. Yang pertama molekular, lapisan molekular itu yang paling luar, kemudian granular yang luar, ada
lapisan granular luar, dan kemudian ada lapisan piramid yang luar, terus kemudian ada granular yang dalam, terus ada piramid dalam, dan kemudian yang terakhir yang berbatasan dengan medula itu disebut pleomorfik, lapisan pleomorfik. Nah, ini juga disarankan atau ditugaskan ke praktikan untuk mengamati masing-masing lapisan tersebut, walaupun batasnya itu tidak begitu jelas, tapi di bagian keterangan tolong dituliskan lengkap ya. Jadi bisa untuk ciri khas dari masing-masing, dari ciri khas dari cerebrum, yaitu sel-selnya berbentuk piramid di bagian korteks. Bagian korteksnya dibagi menjadi 6 lapisan. Kalau yang cerebellum tadi bagian korteksnya dibagi menjadi 3 lapisan. Ciri khasnya ada sel Purkinje berbentuk botol di lapisan ganglionare ya. Itu tadi. Nah, ini perbesaran kuat dari sel-sel piramid. Ini sel-sel piramid yang berada di substansia grisea. Sedangkan ini pada bagian medula ini didominasi oleh neuroglia ya, neuroglia. Ini nah di bagian medula ini sudah jarang, tidak ada ditemukan sel piramidnya. Jadi sel piramidnya berada di korteks. Nah, ini adalah bagian korteks dari cerebrum yang didominasi oleh sel piramid, dikelilingi oleh neuroglia. Neuroglianya sama, terdiri dari mikroglia, ada oligodendrosit dan sebagainya. Oligodendrosit di sini juga berfungsi membentuk selubung mielin pada akson sel saraf. Kemudian di perbesaran kuatnya, sel sarafnya juga diperkuat, diperjelas bentuknya piramid, ada akson 1 yang panjang dan dendrit yang pendek-pendek lebih dari 1. Nah, saya kira itu untuk kemudian untuk menjelaskan review dari bentar ya untuk reviewnya. Masih terlihat ya PowerPoint. Nah, kemudian ini akan saya sampaikan review dari preparat yang akan kalian amati atau kalian gambar ya. Coba perhatikan. Objek kelas atau yang akan digambar. Nah, ini merupakan gambar yang digambar di perbesaran lemah dari medula spinalis. Nah, nanti kuatnya cukup menggambar ini sama ini disambung aja. Ini kanalis sentralisnya sampai sini. Jadi satu sektor saja. Mungkin kornunya cuma tampak satu. Boleh yang lateral, boleh yang anterior, boleh yang posterior, nggak apa-apa. Yang penting dari kanalis sentralis sampai ke bagian ini kelihatan semua dan sel-selnya, bentuk selnya detail. Kemudian untuk kotak perbesaran lemah dari cerebellum ini gambarnya, ciri khasnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulang kembali ya. Ada ciri yang paling khas tadi, mempunyai korteksnya disebut substansia grisea, mempunyai 3 lapisan disebutkan. Kemudian pada lapisan ganglionare tersusun oleh sel-sel Purkinje 1 lapis. Nah, ini ya perbesaran lemah. Perbesaran lemahnya boleh menggambar, nah seperti ini kuatnya ini, tapi disambung dengan ini sampai bagian medulanya juga kelihatan. Ini bagian medulanya di sini kelihatan, dikombinasi dengan yang ini supaya detail dari sel-selnya itu tergambar dengan jelas ya. Kemudian ini adalah cerebrum tadi dengan perbesaran lemah.
pada bagian kortek ini ya, atau substansia grisea nanti disebutkan 6 lapis tadi ya. Nah, ini bagian dari perbatasan substansia grisea dan alba. Ini perbesaran kuat dari bagian kortek. Nanti gambarnya warnanya seperti ini. Ini cerebrum kuat bagian kortek. Untuk lemah nanti digambar yang 6 lapis tadi, walaupun mungkin nunjuknya agak susah juga ya, karena apa? Karena memang batas-batasnya itu tidak jelas, batas antara lapisan satu untuk ciri khas juga boleh, ciri khasnya korteknya tersusun oleh 6 lapis terus disebutkan lapisannya tadi. Nggak usah ditunjuk, nggak apa-apa, yang penting menyebutkan ciri khas ya. Terus ini kuatnya bagian kortek, ini kuatnya bagian kortek ya, ini bagian medula. Yang medula itu tersusun oleh jaringan ikat dan neuroglia. Kalau bagian kortek itu tersusun oleh sel-sel piramid, juga dikelilingi oleh neuroglia. Ingat ya, satu neurositus atau satu sel saraf itu dikelilingi oleh kurang lebihnya 10 neuroglia. Nah, saya kira jamnya sudah pas di jam 13:30. Ini sudah ditunggu oleh Ibu Yuning Tiaswati. Ya Allah. Ya, saya kira sudah jelas ya. Maaf, di sini hujan lebat dan angin kencang. Maaf ya, di sini hujan lebat dan angin kencang. Mudah-mudahan nggak mati listrik. Sehingga mungkin suaranya agak terganggu. Tapi mudah-mudahan nggak begitu banget ya. Baiklah, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian boleh sholat asar dulu. Saya beri waktu 15 menit maksimal, harus sudah kembali lagi ke ini. Dan kameranya nggak usah dimatikan, biarkan saja. Saya tahu kalau sudah selesai sholat atau belum. Kemudian yang memakai virtual background, tolong dilepas virtual backgroundnya ya. Jadi untuk pretest dan post-test juga untuk praktikum dan sebagainya, pokoknya tidak boleh pakai virtual background. Yuk mulai dilepas yang tadi pakai virtual background. Ya, apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya dulu. Kalau tidak, share screen-nya akan saya tutup dan kita semua istirahat dulu sholat asar ya. Ya, kok nggak ada yang jawab ya? Iya, dokter. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini share screen-nya saya tutup dulu ya.